Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube guys. So jadi di video kali ini gue pengen apa? Gue pengen ngebuat suatu video yang berdurasi cukup panjang, di mana gue pengen menjawab pertanyaan beberapa member. Dan bahkan tadi di sini gue udah bikin pertanyaan dan gue mulai sekarang ya. Jadi video ini sebenarnya gue tujukan sebenarnya buat push jam tayang sih, daripada gue bingung bikin video yang random 1 jam gak jelas. Lebih baik gue jawabkan pertanyaan-pertanyaan kalian selama 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe juga dan juga like video ini sebagai support. Kalau nggak pengen ya silahkan aja, tapi ya udah gitu aja. Dah, ini adalah masuk ke pertanyaan pertama ya. Masa kok cloning kok nggak nambah ya jam tayangnya? Gini, ada beberapa faktor sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya itu ada beberapa faktor. Kenapa? Sebenarnya kalau jam tayang itu sistemnya itu nggak kayak viewers, nggak kayak subscribers. Jadi jam tayang itu nambah ketika nanti udah masuk estimasi dalam waktu 48 jam terakhir. Jadi kayak misalkan sehari kemudian jam tayang nggak masuk, berarti 2 hari kemudian pasti masuk. Jadi sebenarnya nggak apa ya, bisa dibilang ya nggak langsung gitu lah, masuknya tuh nggak langsung. Jadi kayak gitu. Maksud tadi cloning juga apa lagi gitu kan, maksudnya apa gitu, maksudnya ya udah, kalau misalkan emang nggak nambah ya tunggu aja sampai ntar bener-bener nambah, baru kalau misalkan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian udah nggak ada yang masuk, ya baru itu ada masalah sebenarnya. Caranya gimana kok bisa nggak nambah gitu. Nah, terus bagaimana caranya GB view? Caranya GB view ya kan udah diajarin bro, video kemarin. Kayaknya video kemarin itu tuh udah banyak banget, udah cukup banget untuk menjelaskan gimana cara GB view. Intinya gue ulang lagi, pokoknya kalau misalkan lu nggak punya PC atau nggak punya laptop, itu jangan berkecil hati, ada namanya sistem RDP. Mau lu punya PC atau lu nggak punya PC, tetap aja harus pakai RDP. Lalu nanti lu siapkan tools-toolsnya, siapkan bahan-bahannya, siapkan apapun yang perlu diperlukan. Seperti yang gue bilang di video-video lalu, tinggal praktek dan jalankan kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tips dan trik menambah subscriber murni? Pertama, konten yang bagus. Udah, konten yang bagus. Kenapa gue bilang konten yang bagus? Gini pikirnya, lu coba sebagai content creator, bersudut pandang lain sebagai penonton. Coba misalkan lu nonton channel orang, itu kenapa lu mau subscribe ke channel orang setelah nonton satu video dia doang? Karena lu suka kan sama isi kontennya. Begitulah lu jadi content creator, berpikirlah layaknya kita jadi penonton yang asli gitu. Jadi lu butuhi kebutuhan atau kepuasan dari hiburan penonton lu, target pasar lu, buat video semenarik mungkin, buat video sesuai dengan niche mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka itu bisa ingin subscribe bahkan hanya dengan menonton satu video lu doang. Jadi buatlah mereka penasaran, atau lu bisa suruh mereka untuk subscribe, apapun alasannya, atau kan lu bisa bikin penasaran, atau lu bisa bikin clickbait, terserah sebenarnya. Tapi banyak cara sebenarnya untuk membuat atau orang itu bisa subscribe ke channel lu secara murni tanpa ada apa ya, bisa bilang kayak ada giveaway lah. Sebenarnya giveaway juga diperbolehkan aja sih, karena di situ lu juga modal kan, ada modal yang harus keluarkan, ada ibaratnya usaha yang lu keluarkan untuk mendapatkan subscriber dan untuk menggait subscriber murni itu ada kan. Tapi yang jelas menurut gua konten yang bagus dan berkelanjutan. Konten yang bagus dan berkelanjutan itu maksudnya apa? Konten yang bagus dan bisa dibilang videonya itu berlanjut terus dan temanya itu berlanjut terus. Jadi lu bisa bilang di dalam video lu, atau misalkan video lu tuh nggak cukup buat nerangin satu video, dan akhirnya lu meminta subscriber lu atau penonton lu yang belum subscribe itu, ya jadi silakan aja untuk subscribe untuk video berikutnya. Jadi kalau dia sudah merasa konten lo itu bagus dan merasa penonton itu merasa harus nunggu konten lo untuk selanjutnya, mereka tanpa disuruh pun sebenarnya mereka akan subscribe, karena mereka perlu notifikasi dari lo, perlu ibaratnya pemberitahuan dari channel lo untuk video berikutnya yang nantinya bakal mereka tunggu-tunggu. Kayak gitu untuk mendapatkan subscriber murni. Nah, gini nih, ada lagi namanya gimana tipsnya sehari bisa tembus pendapatan 28 juta. Nggak kaget kah YouTube dari 0 hampir $2.000? Apakah nge-spam iklan jadi nggak muter-muter videonya? Mohon tipsnya. Oke, ini gue akan jawab. Ini sebenarnya bukan berfokus ke channel gue.
Tapi gue pribadi pasti akan jawab. Kenapa? Di sini ada yang namanya YouTube, sisi gelapnya YouTube ya. Apalagi dunianya GB dolar. Dan ini bisa gue bilang ini agak mustahil kalau sehari tembus pendapatan 28 juta dengan channel lo sekarang. Dan gue tahu maksudnya spesifikasi channel kalian itu rata-rata bagaimana, spesifikasi kalian itu, kapasitas kalian itu seperti apa, mungkin saya juga udah tahu, yang gak jauh-jauh dari yang lain juga. Dan gue di sini bukan menyamaratakan, tapi di sini gue ambil kesimpulan kalau channel kalian itu memang masih kecil. Pertama di sini kenapa nggak gue sarankan untuk main namanya GB dolar? Kenapa? Ya, kalau misalkan dibilang itu beresiko, tentu aja beresiko, sangat beresiko. Di balik resikonya yang besar, belum tentu untungnya tidak sepadan dengan yang udah lu rasakan keuntungannya gitu. Jadi misalkan dibilang nggak kaget kah YouTube dari nol ke itu? Tentu aja kaget. Mereka sistemnya udah pinter guys. Maksud gua, perusahaan sebesar YouTube itu udah mempertimbangkan segala cara, segala kecurangan-kecurangan, segala pelanggaran panduan komunitas yang bakal dilakuin sama para penggunanya, para content creatornya. Perlu gue garis bawahi, YouTube itu layaknya perusahaan 3 pihak. Yaitu pihak pertama YouTube sebagai penyedia jasa layanan iklan, kedua kita sebagai content creator, dan keempat adalah penyedia iklannya atau pengiklannya atau advertiser bisa dibilang. YouTube itu dapat bayaran dari advertiser atau pengiklan yang mau beriklan ke platform mereka. Jadi tugasnya YouTube adalah menyediakan media atau kayak semacam tempat buat menempatkan iklan-iklan, promosi video iklan daripada pengiklan untuk ditonton banyak orang melalui content creator, yaitu kita sebagai content creator. Jadi tiga-tiganya ini, tiga pihak ini harus selalu saling menguntungkan. Satu ada kecurangan, pasti tiga-tiganya bakal hancur. Sebenarnya kalau bisa dibilang YouTube untung gak sih? Kalau kita bisa dibilang kita tuh GB dolar, YouTube tetap untung karena YouTube itu bagi hasil dengan kita, atau mereka itu mendapatkan hasil sekitar 45% dari total pendapatan kita. Anggap aja kita mendapatkan 10 juta sebulan, atau per bulan itu kita dapat 10 juta. YouTube itu mengambil 4,5 juta bagian kita, dan kita yang menerima hanya 5,5 juta. Jadi kalau misalkan kita GB dolar, misalkan total tembus 28 juta per bulan atau 28 juta per hari, YouTube makin senang. Tapi tidak dengan jangka panjang, tapi tidak dengan pihak pengiklan. Pengiklan itu harapannya, misalkan gini, pihak pengiklan itu harapannya mereka mendapatkan penonton yang berkualitas, penonton iklan yang berkualitas, yang dimana di kemudian hari penonton berkualitas itu akan ibaratnya membeli produk mereka, atau mereka pengen menggunakan jasa layanan dari pengiklan tersebut yang sudah diiklankan oleh YouTube. Jadi salah satu pihak yang curang, maka imbasnya tiga-tiganya akan jatuh juga. Yang dirugikan sebenarnya adalah pihak pengiklan. Kenapa gue bisa bilang pihak pengiklan yang dirugikan? Karena mereka menempatkan iklan itu sudah ada target pasarnya. Siapa yang menentukan? Pihak YouTube. Jadi mereka itu pengen lihat, sebenarnya pengiklan itu pengen lihat target pasarnya yang dibilang YouTube tuh cocok gak sih sama kita, atau kita misalkan targetnya ini ditujukan gak sih sama YouTube. Nah, ditonton lah sama orang-orang kalian yang kayak anjing ini, terus tiba-tiba kalian GB dolar ngeklik iklan asal-asalan buat invalid traffic. Itu sangat merugikan pengiklan, pihak YouTube. Apakah dirugikan? Secara garis besar mungkin nggak dirugikan, tapi dalam jangka panjang pihak YouTube kalau misalkan dia kehilangan atau dia membiarkan orang-orang yang GB dolar ini untuk terus melakukan GB dolar, akhirnya mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap pengiklan nggak akan percaya lagi sama media platformnya YouTube kalau kalian asal-asalan. Makanya kok panduan komunitas YouTube aja, kalau kalian video kalian ada pistol atau ada darah atau mengandung kekerasan, pasti YouTube akan men-take down video tersebut, karena video-video macam itu tidak diinginkan oleh pengiklan walaupun engagementnya tinggi. Kayak begitu. Jadi perlu diingat, GB dolar itu sebenarnya merugikan semua pihak.
semua pihak dirugikan sebenarnya. Makanya di sini gue nggak pengen ladang kalian di YouTube itu hancur. Karena apa? Kalian itu pengen mencari uang di sini, tapi kalian pengen menghancurkan platform kalian sendiri. Gue juga takut membuat tutorial GB dollar karena imbasnya juga ke gue juga. Channel gue kalau terindikasi membuat tutorial seperti itu, maka langsung di take down atau enggak minimal dolar kuning. Nanti gue juga nggak bisa mendapatkan uang. Yang dirugikan siapa? Gue juga. Ya belum juga nanti kalian minta pertanggungjawaban ke gue, bang tutorial yang lu berikan ternyata channel gue ke banned lah, apa urusannya sama gue gitu maksudnya. Kayak misalkan ya udah, lu yang minta, lu yang pengen melakukan, lu juga yang pengen menerima resikonya, tapi lu juga yang ngeluh ke gue. Yang salah siapa sebenarnya? Di sini gue coba melarang, di sini coba membilangin apa ya? Kayak misalkan tutorial kayak gitu tuh sebenarnya ilegal, dan gue juga nggak menyarankan sama sekali dari awal, dan bahkan terbuatnya channel ini nggak gue khususkan untuk kesana. Karena apa? Di situ gue sendiri yang bakal dirugikan, kedua lu sendiri yang akan dirugikan, dan banyak orang lain akan dirugikan. Karena apa? Di sini adalah ladang kita, di sini adalah ladang pencarian uang kita sebagai youtuber dan content creator. Gue nggak mau semua itu hancur, gue nggak mau semua orang dirugikan. Makanya di sini gue dari awal channel YouTube guys itu dibuat nggak akan berfokus sama yang namanya GB dollar. Kenapa? Karena itu merugikan banyak pihak. Kalau gue menyampaikan ini ke semua orang ya, maka gue udah berbuat kebaikan ke semua orang juga. Gue melarang orang-orang untuk berbuat seperti itu, karena kita nggak akan tahu umurnya YouTube itu sampai berapa. Bahkan Facebook aja yang sudah dinyatakan sebagai ibaratnya penyedia iklan yang cukup besar di dunia aja, bahkan di titik bangkrut. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena Facebook juga sudah kehilangan banyak kepercayaan dari pengiklan-pengiklannya, dari user-usernya, dan akhirnya mereka sudah di ujung tanduk dan pengen bangkrut. Dan gue nggak mau nasib YouTube bakal kayak gitu. Sebenarnya YouTube itu sebenarnya kalau bisa dibilang masih di titik yang aman, bener ya masih aman. Tapi ketimbang kita ngelihat engagement atau dari TikTok sendiri, itu gila banget. TikTok itu salah satu media startup terbesar yang gila banget untuk engagementnya, dan bahkan artis-artis besar ternama papan atas dunia pun semua menggunakan TikTok tanpa kalian sadari gitu. Jadi YouTube itu sebenarnya gue nggak mau ladang di YouTube ini itu kalian rusak, kalian itu gue nggak mau. Karena apa? Karena ya udah disinilah ladang kita gitu. Jadi gimana tipsnya sehari bisa tembus pendapatan 20 juta? Nggak kaget kah bang YouTube dari 0 sampai 1400? Apakah ngasam iklan jadi nggak muter-muter videonya? Nggak ada ya, gue nggak akan kasih tipsnya sama sekali, karena barusan penjelasan yang cukup panjang sudah gue berikan untuk perihal semacam ini. Jadi gue nanti ujung-ujungnya kita sendirilah yang akan dirugikan. Oke lah kita pendapatan besar di awal, tapi itu merugikan pihak lain, dan juga kita ibaratnya ladang kita juga hancur gitu ya. Jadi gue mohon banget ya. Terus ada lagi tutor push dollar mas ya. Ini anak anjing ini minta tutor push dollar mulu ya guys ya. Tapi ya oke, azan kita skip dulu ya. Jadi ini lagi azan, kita skip dulu. Tapi video tetap jalan, jadi ntar nyambung lagi. Oke mungkin. Sambil nunggu azan gue ngambil minum dulu deh tadi. Gila ya bikin video 1 jam anjing.
Ya, jadi azan sudah berlalu. Kita akan lanjut lagi. Gimana tipsnya sehari bisa tebus pendapatan 20 juta? Ini nggak akan gue bahas tutor kurs dolar, nggak akan gue bahas sama sekali. Kenapa? Tadi, tolong ngertiin gue guys. Ini channel gue ini bahas tentang YouTube. Oke lah tentang YouTube, tapi nggak bahas dengan gitu-gituan, bro. Tolong hargai gue. Maksud gue di sini gue memberikan ilmu, memberikan materi secara gratis. Yang dimana itu ya ampun, kalau misalkan gue pribadi ya, namanya 2016 2017, mana mau ada orang sharing ilmu gratis kayak gini tuh, mana ada sih, kata gue tuh sampai bener-bener ngemis-ngemis ke orang-orang buat minta materi, minta yang bener-bener tokcer, bener-bener worth it gitu, buat ke orang-orang yang bener-bener sama sekali menurut gue ya emang ilmunya udah matang di sana. Dan kalian gue ituin ilmu secara gratis ya, maksudnya, tapi mintanya lebih terus gitu. Sebenarnya aduh, gue bukan mau ngungkit-ngungkit ya, tapi di sini demi kebaikan bersama juga, demi kebaikan channel YouTube gue juga. Karena di sini gue pengen ibaratnya sharing ilmu ya, karena emang pengen ya kalian tuh ngerti lah. Ibaratnya kalian bisa juga kayak gue. Ya, walaupun di sini di YouTube guys ini ibaratnya channel masih kecil, tapi isinya besar. Isinya semua pengalaman gue yang udah gue lalui selama berapa tahun gue main di YouTube gitu. Jadi please banget tolong hargai gue, jangan ada yang minta tutor kurs dolar lagi, karena selagi-lagi itu sangat merugikan kita semua juga. Terutama kita nggak usah mikirin pihak YouTube atau pihak pihak pengiklan, pikirin aja lu diri sendiri, dan itu akan merugikan banget. Kalau RDP di close apakah masih jalan? Tentu aja masih jalan, karena RDP adalah remote desktop protokol, yang dimana di situ adalah komputer virtual yang disediakan oleh server tergantung dengan negara penyedianya. Jadi walaupun komputer lu mati, RDP-nya itu akan tetap jalan 24 jam selama penyewaan RDP itu dilakukan. Misalkan lu sewa 1 bulan, ya RDP itu akan jalan sebulan. Misalkan lu sewa setahun, ya RDP itu akan jalan dalam setahun gitu. Nah, jadi ini lagi banyak banget anjing. Nah, itu tunggu mewakili banyak orang. Terus apakah stabil RDP di Android? Kalau gue bisa bilang RDP itu stabil di Android, stabil banget, tapi penggunaan paket data yang akan disedot itu banyak banget. Gila, gue nyetel 2 tab browser aja di di Android itu gila, bisa 3 giga lebih loh, cuman berapa menit doang. Oke, gue akan ketik lagi. Jadi ada lagi buat video nih. Nah, jadi kayak gitu ya. Gue paling tekankan sekali untuk tidak menanyakan soal GB dolar. Karena apa? Karena ya kayak gitu. Gue sendiri, gue pribadi tuh kayak ya udah itu aja gitu. Nah, terus misalkan itu ya itulah intinya apa? Intinya kalau misalkan kalian itu kalian nggak suka sama gue, malah kalau misalkan kalian gak suka sama gue, sama video-video gue, silakan aja bisa keluar dari grup. Atau kalian bisa dibilang kenapa nih sih orang pelit banget soal GB dolar. Gue sebenarnya kalau mau ngasih tahu gue bahkan kayak ya elah, dari 2000 berapa sih, 2017 juga gue udah nyoba kali. Dari gue masih SMP gue udah nyoba gituan dan berhasil, tapi pada akhirnya channel gue di banned nggak nyampe seminggu. Mungkin emang mainnya kurang rapi, tapi ya emang pada dasarnya bakal kayak gitu. Semua yang mau serapi apapun, mau apapun ya pasti akan kebenet pada waktunya. Mau dikubur sejauh apapun bangkai, pasti nanti bakal kecium juga baunya kayak gitu. Apalagi sistem YouTube ini, gue udah tekankan banget ya, YouTube itu bukan platform bego, bukan platform kecil, bukan perusahaan kecil ya yang bisa kalian bego-begoin seenaknya. Enggak. Dan bahkan bahan-bahan yang lu pakai buat GB dolar itu lu difasilitasi semua sama YouTube, ya kan?
Dari mulai operation sistemnya, dari mulai VPN-nya juga, dari mulai browsernya pun lu pakai Google Chrome. Dari mulai caranya juga semua sudah terindikasi, dan Google dan pihak YouTube sudah mempertimbangkan semua itu. Jadi jangan sok paling pinter ya, maksud gue bukan gue mengebego-begoin lo orang. Gue aja di sini tuh yang ibaratnya udah tahu, yang gue usah nutorinnya, gue kadang takut mau mulai walaupun memang kita disuguhkan sama pendapatan yang besar dan gila, benar-benar gila ya. Kayak aduh udah jangan deh, mending jangan deh, gue nggak mau banyak ngomong soal GB dollar. Biasanya nih kalau jam-jam segini member lagi itu sih, lagi pada nggak on, soalnya lagi pada kerja ya. Sekarang lagi tanggal 31 akhir bulan, udah pengen bulan puasa. Gue ucapkan banyak minta maaf kalau misalkan gue bisa dibilang gue banyak salah sama kalian, gue banyak itu juga sama kalian. Tapi di sini karena udah pengen bulan puasa ya kan, gue juga pengen aktif nge-YouTube juga, gue pengen lebih aktif juga, sharing-sharing ilmu ke kalian. Dan ini gue bikin video 1 jam tujuannya buat apa? Asal lo tahu aja, di sini gue pengen GB jam tayang menggunakan video 1 jam. Karena apa? Karena menggunakan video di bawah 10 menit, di bawah 1 jam itu ancur, hasilnya drop parah. Ya, drop parah. Sebenarnya gue udah tahu, tapi gue pengen coba aja. Sebenarnya YouTube tuh udah nge-update ini belum sih? Atau udah nge-fix ini belum sih? Oh, ternyata udah. Fuck lah. Jadi ya gue harus bikin video ini daripada gue ngomong gak jelas gitu kan. Daripada gue ngelakuin hal-hal yang kira-kira gak bermutu di hidup gue gitu kan, daripada ntar bikin video malah salah-salahan. Jadinya ya udah, mending gue bikin video kayak gini kan, seenggaknya bisa menjawab pertanyaan kalian yang sekiranya belum tahu sama itu. Ini ada juga nih, ini salah satu teman gue, YouTuber juga, dia minta tutor untuk GB dollar, tapi kayak udah gak usah. Dia enak main aman, 1 channel dikit tapi aman, ada apa berapa channel push gila-gilaan tanpa kena banned. Ini lagi-lagi jam tayang ya, gue gak akan jawab sih. Gue gak akan jawab sama sekali. Soal pertanyaan soal pertanyaan push dolar, itu gak akan gue jawab sama sekali. Karena apa? Lagi-lagi itu merugikan lo orang semua ya. Tolong, maksud gue jangan coba aneh-aneh lah di YouTube lah. Kalian tuh semua tuh miskin anjing, ngapain kalian udah kaya main YouTube kan? Ngapain gitu? Apalagi kalian tuh masih ngikut grup kayak gini, apalagi kan jam tayang sedikit, subscriber dikit, minta sub for sub, pengen duitnya banyak. Apa itu? Kalian semua tuh anjing memang. Bukan di sini gue ngata-ngatain ya, tapi emang faktanya begitu sih. Ya kan? Maksud gue ya kalian semua emang perlu uang dari YouTube. Walaupun kecil tapi kan seenggaknya bersyukur gitu. Ini minta banyak terus anjing, pengen maunya apa sih sebenarnya? Gue bingung, heran gue aja 3 tahun aja baru kira dapat kayak berapa juta aja udah senang banget gitu. Masa kalian yang baru pengennya puluhan juta itu pemikiran sampah anjing. Kayak menurut gue kayak apa ya, misalkan kok bisa gue bilang kayak misalkan dibilang kalian itu misalkan apa ya, bisa dibilang kalian itu semua tamak, tentu tamak sih, tamak banget. 3 tahun gue dapet puluhan juta aja udah seneng banget. Ini baru mulai channel, belum monet aja udah minta tutor GB dollar, udah minta penghasilan puluhan juta. Coba gimana nggak orang sebel dengernya gitu loh. Gimana misalnya kayak lu gini aja deh, maksudnya ke perusahaan lu push pelan-pelan, lu dari awal masuk lu nggak akan dapat gaji sekian juta sesuai dengan keterampilan lu saat ini. Dengan ibaratnya spesifikasi channel lu yang sekarang, apakah YouTube mengizinkan Anda untuk mendapatkan penghasilan puluhan juta dalam 1 channel itu aja dari tiap bulannya? Enggak. Mikir dong, otaknya dipakai. Maksud gua ya berpikir rasional lah, jangan terlalu munafik lah jadi orang. Realistis dong jadi orang. Maksud gue emang perkataan gue mungkin banyak akan menyakiti hati kalian, tapi pikiran gue realistis. Gue orangnya nggak munafik di sini ya, karena gue sendiri takut. Gue nggak munafik. Dibilang gue pengen GB dollar, tentu aja gue pengen. Siapa yang nggak tertarik sama penghasilan puluhan bahkan ratusan juta tiap bulan?
dengan bermodalkan kayak gitu-gitu aja? Mau, tentu aja gue mau. Gue nggak mau semua ladang ini yang gue bangun dari berapa tahun lalu rusak cuman gara-gara gue tamak, gue serakah. Gak mau gue gitu. Jadi tolonglah pengertiannya, please jangan tanyakan hal-hal kayak gitu ke gue. Kalau lo mau silahkan cari channel lain buat mengcover seluruh pertanyaan lo itu. Silahkan, silahkan aja, silahkan aja. Gue nggak memaksa lo untuk jadi member gue untuk turut semua perintah gue, enggak. Di sini gue cuman sharing ilmu-ilmu yang sekiranya orang mau terima ya gue kasih. Orang itu nggak mau dan orang itu request dan nggak gue kabulkan, silahkan cabut gitu. Jadi nggak ada larangan diantara itu semua ya, maksud gue ya nggak ada larangan lah intinya. Dan gue bosen juga bray, lama-lama bray. Kita coba itu juga karena emang gue hobi banget ngerokok ya. Di sini gue udah ada ini juga. Gue ngerokok udah banyak banget, habis banyak banget seharian ini, gila. Karena gue baru bangun tadi kan. Datang bikin rokok dulu. Oke, untuk ini mungkin gue skip. Ya, jadi gue cuma dapat 3 batang doang. Kopi udah siap juga. Kita langsung ambil dulu deh. Buset, kencang banget. Jadi ini adalah tampilan studio gue, sederhana tapi memiliki banyak arti ya guys ya. Berarti sebagai ruang kerja gue lah. Di sini gue bisa cari uang. Oke, di sini udah jalan 20 menit. Ini bahkan gue aja ya, maksud gue bikin rokok aja ini. Maksud gue masih ngelinting guys. Maksudnya dengan ibarat penghasilan gue yang sedemikian rupa, gue masih tetap bisa apa ya? Tetap bisa berhemat lah gitu. Walaupun secara rokok bungkusan itu lebih enak ketimbang rokok lintingan, tapi gue tetap memilih untuk ini karena kalau misalkan gue lagi malas ke warung, gue mending ngelinting aja deh. Oke, udah ada pertanyaan baru lagi nih, ya kan? Udah ada pertanyaan baru lagi, bang. Kalau pakai RDP enaknya spek gimana? Kalau pakai RDP enaknya spek gimana? Ya tergantung lah, balik lagi lu mau berapa tab bukanya, lu mau berapa banyak yang mau lu buka dan berapa banyak yang mau lu push gitu. Ya kalau emang lu pengen bukanya banyak ke 32 giga, gila tuh enak. 32 giga. Semua RDP gua ini ada di sini. Tuh ada 4 sekarang, yang satu udah nggak aktif. Gitu ya. Itu 32 giga ada 3, 64 giga 8 giga ada itu. 8 giga ada 1, udah itu doang. Gimana caranya ngecek RAM RDP? Ini gue akan jelasin. Jadi lu klik aja Windows R, tombol Windows R. Nah, lu di sini ketikkan aja DX Diak. DX Diak lu ketikkan aja, kita klik OK. Alhamdulillah. Yang munculnya emang gak lama soalnya dia kan menuju ke sistem ya. Nah, di sini lo lihat di sini memorinya itu cuma 4 giga. Iya gak sih? 4 giga. Ini gue pakai RDP apa enggak sih? Salah gue guys, salah. Ini gue harusnya pakai RDP sih. Salah, harusnya kayak gini dulu. Kita buka yang ini. Ya, jadi di sini lo ketikkan aja Windows R, ketikan DX di ya. Klik aja OK. Dan tertera di sini RAM-nya 32 GB. Ini
jangan pandang ya, jangan pandang semua RAM server ini, karena ini server, ini milik server. Jadi RAM atau CPU dan GPU server itu sangat beda ya. Jadi mereka itu lebih mempertimbangkan keamanan dan ketahanan ketimbang apa ya? Bisa dibilang spesifikasi yang tinggi buat main game. Jadi lu main RDP sebenarnya bisa main game tinggi, tapi ya gitulah. Lo nikmati aja nih DirectX 11, juga ini Intel Xeon Platinum. Ya, gue silang-silang aja, gue close alt tabs. Kita balik lagi. Kita tanya lagi, ada lagi nggak? Soalnya kita masih bikin video 1 jam ya waktunya. Gue nggak tahu bakal ngapain aja di 1 jam. Ada juga yang order jam tayang tuh, aduh. Jadi ya gampang aja sih, gampang susah guys sebenarnya. Jadi admin kayak gue ini sebenarnya kalau kita itu, dan bahkan ini ya untuk sub for sub nih, untuk sub for sub di sini. Untuk sub for sub di sini karena ini ya akun YouTube guys ini sekarang lagi kena violation ya. Jadi tidak bisa mengunggah video sampai 31. Nanti berarti malam masih bisa upload sih. Nanti malam masih bisa upload dan bisa nge-live juga. Karena waktu itu kemarin tanggal 26 itu gue masih nggak boleh nge-live. Tanggal 26, 5 hari lalu tuh masih belum boleh nge-live. Jadi ya gitu. CPM bahas apa? Oke, karena dia minta full. Oke, gue bakal bahas dulu CPM itu apa sih sebenarnya. CPM itu adalah kepanjangan dari cost per million. Jadi kalian akan dibayar setiap 1000 penayangan iklan yang akan ditampilkan di video kalian. Jadi CPM tiap negara itu berbeda-beda, CPM tiap video itu berbeda-beda, CPM tiap niche video itu berbeda-beda. So jadi gue akan samaratakan aja. Kita anggap aja gini, misalkan CPM video gue itu adalah gini. Tadi nanya lagi, ku baru mau terjun nih bang, hal apa aja harus disiapin kira-kira? Ya mental sih. Nah CPM, balik lagi ke CPM itu adalah cost per million. Jadi kalian akan dibayar setiap 1000 penayangan video di iklan di video kalian. So jadi gimana caranya kalian bisa menentukan pendapatan kalian? Sebenarnya nggak ada cara pasti, tapi di sini untuk perhitungan kalian bisa. Untuk perhitungan ya, kalian bisa aja untuk bisa dibilang ini. Kayak misalkan ini di video YouTube gue, kita akan cari dulu Chrome yang apa ada YouTube guanya. Nah di sini kita anggap aja kita buka YouTube. Ya, di sini gue punya banyak channel yang dimana ini pasti bakal gue skip karena gue nggak mau ya itu ya. Kita masuk aja ke YouTube Studio. Ini akun gue yang untung Droid ya. Jadi ini akan gue tunjukkan. Jadi sebenarnya tipu-tipu nggak sih gue? Ini channel salah satu channel, subscriber 99.000. Kita lihat pendapatannya. Ini sekedar bukan itu ya, bukan buat pamer apa gimana. Tapi yang jelas kalau misalkan dibilang pendapatan gue bulan ini dalam seminggu terakhir, minggu ini cuma 10.000. Kecil memang. Tapi kalau bulan ini kita hitung aja Maret, bulan ini tuh gue baru dapat sekitar 272.000. Karena emang gue jarang banget upload. Itu perlu digaris bawah ya. Pendapatan, tapi total yang bisa gue dapatkan dalam sepanjang waktu itu berapa sih di YouTube? Segini.
96 juta doang. Nggak doang sih, itu udah lumayan banget buat anak umur 18 tahun. 96 juta itu uang sangat banyak ya guys ya. Banyak yang bisa kalian dapetin, bisa kalian pelajari, punya uang 96 juta di sini. Dan gimana di sini untuk kayak gini contohnya, video-video yang kayak gini nih, bahkan satu video aja gue bisa dibayar 14 juta cuma dari satu video. Dibayar 14 juta satu video itu gimana ceritanya bang? Wah. Dan ini nih pendapatannya sangat kecil ya tuh, 2 juta paling, ini 600 ribu, ini Februari cuma 600 ribu, Maret cuma 200 ribu. Gila, memang sangat kecil sekali. Dan kayak gitu kira-kira untuk CPM itu sebenarnya adalah cost per million, yang dimana lu bisa mendapatkan uang setiap 1000 pengiklan atau 1000 iklan tampil di video lo. CPM tiap negara pun beda-beda, tapi rata-rata negara barat sih yang emang CPM-nya tinggi, kayak Amerika, Australia, Kanada, terus Uni Emirat Arab nggak terlalu gede sih. Singapura juga udah lumayan. Walaupun negara tetangga kita itu cuman maksudnya walaupun Singapura itu negara tetangga kita, CPM video di sana jauh lebih tinggi ketimbang di Indonesia. So, jadi apa yang perlu kalian lakukan? Apa yang perlu kita lakukan buat mendapatkan CPM tinggi itu? Sebenarnya nggak ada ya, sebenarnya nggak ada. Tapi kalian bisa ngakalin sih. Yang nanti pasti bakal gue bahas di video berikutnya, atau kalau perlu di video ini kalau bisa ya gitulah intinya. Jadi kalian diem dulu deh, gue mau boker dulu guys. Ya agak lama.
Ya guys, saya udah kembali lagi. Ya lumayan lama ya guys ya. Gak apa-apa. Ini waktunya tinggal kira-kira 20 menit lagi lah. Jadi sedikit tips saja. Kalau misalkan kalian pengen bikin video 1 jam, jangan pas videonya 1 jam, tapi lebihin 3-5 menit ya. Karena kita nggak akan pernah tahu guys. Maksudnya kemungkinan apa yang terjadi dan metode-metode apa yang belum kita ituin, ya tahu lah sendiri kira-kira. Ini waktunya masih berjalan, dan coba gue pengen lihat ada pesan masuk atau enggak tadi di ituan, di WhatsApp itu ada pesan masuk atau enggak. Bang, harga RDP berapa? RDP ya, ini mengenai RDP. RDP itu dari spek yang paling rendah yaitu 4 GB dual core sampai spek yang paling tinggi 4 GB itu dual core harganya 55.000. Terus untuk yang 8 GB harganya berapa ya? 85.000. Yang 16 GB harganya 125.000, yang 30 GB harganya 185.000. Kenapa kok kayak mahal? Bergaransi bro, yang kalian beli itu bukan cuma RDP-nya tapi garansinya juga. Itu orang penyedia jasa RDP itu bakal bertanggung jawab nggak kalau RDP kalian kenapa-napa? RDP kalian tiba-tiba disconnect sendiri, tiba-tiba IP-nya mati sendiri, gimana coba? Yang kalian beli itu bukan cuma masalah harga RDP-nya doang yang murah, bukan. Garansinya juga, pelayanannya juga harus diapresiasi. Kalian diajarin nggak cara pakai RDP-nya? Kalian diajarin nggak cara terpus jam tayangnya? Kayak gitu dong. Mikirnya pakai mindset ya guys ya. Jadi jangan cuman apa-apa mahal dikit di orang lain, apa mahal dikit di orang lain. Bahkan semalam itu ada yang ketipu guys, beli RDP di member. Kebetulan gue lagi nggak on tuh, emang lagi ya udah bahas apa gitu yang lain gitu kan, nggak di selamanya gue harus di grup kan. Ternyata ada yang ketipu, nggak nanya-nanya si admin dulu, nggak nanya-nanya gue dulu tuh orang jual RDP bener apa enggak.
Dan faktanya dan pada kenyataannya itu orang tertipu. Udah bayar 100.000 cuman dapat RAM-nya 3 giga. Kata gue ya ampun, 100.000 lu tinggal itu beli, tinggal milih mau nambah 25.000 lu dapat 16 giga, atau lu mau cuman 85.000 dapat 8 giga. Seenggaknya jelas adminnya yang jual. Bukan maksud gue pengen apa ya, pengen menguntungkan diri gue sendiri, enggak, bukan. Tapi gue di sini membeli garansi. Di sini gue menawarkan garansi ke lo orang, ke kalian semua. Selagi ada yang aman, kenapa harus yang beresiko? Kalau misalkan kalian kurang paham gimana cara pakainya, diajarin secepat mungkin, dijawab balasan dari chat kalian. Gitu loh. Jadi yang kalian pikir ke RDP murah, di sini mahal, di sini mahal. Ada bedanya nggak? Ya pasti ada lah. Kalau kalian nanti jual beli RDP ditinggal gitu aja, RDP-nya kenapa-napa atau enggak RDP-nya diambil alih lagi, siapa yang mau bertanggung jawab? Gua. Oh enggak, di sini gua udah memberikan opsi selagi ada yang aman sama admin, walaupun harganya rada mahal sedikit, tapi jelas gitu, jelas. Ada garansinya, ada ibaratnya warranty-nya lah, ya. Makanya janganlah kayak gitu. Maksud gua ya RDP itu sebenarnya krusial sih, sebenarnya produk yang krusial, bisa dibikin secara gratis tapi melalui proses yang lumayan lama juga gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang lu cuman ngehargain harganya doang, lu salah besar bro. Dan gue sebenarnya nggak mempermasalahkan itu. Jadilah smart buyer ya, jadi pembeli yang pintar gitu. Bukan berarti lu beli produk yang harganya murah lu dapat kualitas yang sama dengan harga yang itu. Mungkin sometimes bisa lu dapat kualitas yang sama dengan harga yang sekian, tapi pelayanannya sama enggak. Pelayanannya juga harus dipatut diapresiasi bro. Maksud gua ya itu service lah buat lo orang. Jadi lu membayar lebih, pastinya lu pengen keinginan apa, ada keinginan yang lebih kan dari produk tersebut pastinya kan. Walaupun pada dasarnya RDP ya sama-sama aja, tapi ya seenggaknya lu dapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan kalau ada apa-apa sama RDP-nya ada garansinya. Bahkan gue sampai waktu itu RDP gue ada bermasalah, ya dijawab chat gue waktu itu sama supplier gue, dan RDP gue diganti full 1 bulan baru. Gila nggak tuh? Tapi nggak tahu kalau yang sekarang kayak metodenya udah baru deh. Maksudnya ya udah RDP kalau misalkan itu ya bisa dibenerin. Kalau dulu kan kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kita tanya lagi nggak? Ada lagi. Video udah hampir 1 jam, ini baru 50 menit guys. Gue pengen tahu, maksud gue ada yang penasaran banget gak sih? Padahal banyak loh yang tuh, yang read banyak padahal, tapi nggak ada yang mau nanya. Heran gue juga. Giliran nanti gue nggak on aja banyak yang nanya, tapi kalau giliran gue off aja tiba-tiba dikit banget yang nanya kayak gini tuh. Padahal lagi bikin video ya, ntar pasti bakal gue jawab juga ya.
Sorry tapi lo garing banget sumpah. Ketika kalian suka tapi hari pertama cobain kan. Nasi malu-malu. Tuh kan batuk-batuk. Seminggu pakai lagi. Wih, ada nanya lagi guys, lupa guys, sorry guys. Mau tanya kalau bikin video kayak gini kena copyright nggak sih? Video apa tuh? Kita lihat dulu. Anjing, goyangan TikTok dong bangsat. Kena lah bangsat. Kena pasti kena. Awal gini. Apalagi ntar itu soundnya mengandung copyright, apalagi iklan Shopee ini, aduh ya ampun. Pasti kena. Suatu saat pasti kena. Takutnya itu dituntut sama pihak yang bersangkutan, ya. Takutnya kita nggak ada yang tahu loh. Kita nggak ada yang tahu. Tuh. Sebenarnya ya ada cara aman. Kalau misalkan tiba-tiba itu videonya ya aman-aman aja, menurut gue fine-fine aja deh. Pasti bikin video-video gini ya rata-rata viral gitu kan. Rata-rata maksud gue video-video yang udah viral sebelumnya dan dibikin sama versi 10 jamnya, versi 1 jamnya, it's okay menurut gue. Tapi ya coba dipikir-pikir sendiri gitu kan. Ini bisa terjadi kena namanya konten berulang kalau nggak salah. Jadi kayak lu nge-loop video sekian banyak gitu, jadi tapi ya nggak sama isinya gitu. Jadi ya menurut gue agak-agak sedikit gimana gitu ya. Tapi it's okay sih kalau lo pengen coba. Lagu gue juga gampang kan bikinnya. Maksud gue paling lamanya di ekspor videonya, di uploadnya, dan juga ya kayak gitu segala macamnya lo ngerti lah kalau misalkan lo pernah edit video. Ya gitu kira-kira.
Aduh, ini ada banyak pertanyaan lagi nih, ya kan? Jelas kalau sumbernya nggak dilampirin, ya bener juga sih ada. Masuk akal sebenarnya, make sense juga. Gue liat nggak ada iklan anjir di videonya. Iya, karena mungkin channelnya nggak dimonet, mungkin kan bisa aja kena copyright kan kayak video-video kayak gitu. Kalau mau cari view and sub sih nggak apa-apa, cuman lampirin sumbernya tuh dari mana ya, biasanya atau enggak kayak misalkan tadi iklan Shopee campulin aja kayak channel Shopee gitu, channel YouTube Shopee gitu. Nggak ada yang mau bantu kah bang? Buat jam tayang aja sih, kalau kejar tayang mah aman nggak video kayak gitu? Buat aja dulu bro konten yang menarik baru kejar jam tayang sama subs. Bener, ini bener, ini salah satu manusia benar di grup ya. Sama-sama aja asal cantumin sumbernya dari mana. Benar menurut gua ini juga benar. Buat aja dulu video bro konten yang menarik baru kejar jam tayang sama subsnya. Ini bener banget. Kenapa di sini gue udah tekankan ya, maksud gue kenapa misalkan walaupun lu pakai cara begini ya, maksud lu walaupun lu pakai cara begini seenggaknya konten lu tetap menarik lah buat ditonton. Sebenarnya alhamdulillah, maksudnya channel lu tuh mau dibawa kemana setelah nanti monet gitu. Kalau video lu gitu-gitu aja, masa lu ngandelin terus jam tayang make cara-cara begini terus, capek bro, capek banget gila. Enggak, bukan capek lagi, itu capek banget. Dan maksud gua ya bener, gua orang-orang begini sih bener keren. Minimal berapa video bang? Ya kira-kira 3-5 video mungkin udah cukup ya, asalkan ada satu video yang durasi di atas 1 jam. Ini makanya gue bikin project nih video 1 jam anjing, HP gue panas banget ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita jam tayang kekejar, video kita ada gitu kan. Udah 1 jam lebih ini juga, kira-kira paling nanti sampai 1 jam 6 menit mungkin, biar nggak terlalu terindikasi guys, main aman-aman aja guys. Jadi kalau ada yang mau nanya lagi silahkan, gue mending scroll TikTok sembari nunggu videonya jalan gitu kan. Nah, gue bikin. Oh ada lagi nih ya kan, serius kamu Udi tahu kena cipta tetap. Ini rap Z kayak makai anjing anak, serius deh. Sok tahu anjir, kena cipta tetap ya. Ya mungkin iya, cuman ya bisa aja sih menurut gua, ya kan. Ya kira-kira kayak gitu aja guys ya. Ini videonya udah jalan 1 jam 5 menit. Nanti kira-kira di jam apa, di jam ke atau di menit ke-6 akan gua akhiri videonya. Jadi segitu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Misalkan lo tonton sampai akhir-akhir kayak gini, lo gua cungin jempol banget udah mau nonton penjelasan video ini sampai akhir. So jadi kurang lebih mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.